Suara Dian Podcast. Halo semuanya, perkenalkan gue Mutiara. Nama gue Ada Reza. Dan kita mau bahas apa nih hari ini? Emang kita mau bahas apa coba? Kita mau bahas horor. Horor, waduh. Gak perlu ada backsound itu gak perlu. Tidak maaf. Kamu juga apa sih? Gak malu. Oh iya, bener. Lo inget gak ngomong-ngomong kita tentang horor nih, ada film yang baru-baru ini nih mau rilis nih, yang menurut gue film horor. Horor? Iya. Apa tuh? Menurut gue judulnya aneh banget sih, karena ini ya, lo kalau denger judulnya dari gue, lo langsung pikirkan apa yang ada di kepala lo. Bentar, gue siap-siap. Kayaknya ini agak gimana ya? Iya. Gimana? Ini yang bikin gue kayak, hah? Apaan nih gitu? Gue penasaran sebenarnya. Bayi ajaib. Gue gak siap. Lo kepikiran apa coba? Film horor judulnya Bayi Ajaib. Apakah dia kayak Rafathar kan ya? Sequel Rafathar. Iya kali ya. Dia seorang bayi. Adiknya Rafathar. Oh, Cipung. Main film dia. Main film. Oh, tapi kan ini horor nih. Oh, iya Masa juga dia main horor. horor sih? Lucu gitu ya. Siapa yang takut? Ada Cipung ngejar-ngejar gitu gimana? Gak takut sih, terus terang gak takut sih. Iya kan? Tapi kan Makanya. sebelum itu kalau nggak salah tuh ada film juga, Pengabdi Setan 2. Oh. Tapi yang extended. Iya, gue tahu. Dia tuh versi lebih panjang dari Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. KKN. Sorry, wawasannya agak kurang ya. Antara otak sama mulut memang agak selen terus terang. Oke. Pantesan gue agak bingung tadi, tapi ya KKN udah. Desa Penari 2 extended. Jadi tuh cerita lebih panjang dari KKN Desa Penari. Lu udah nonton? Udah, terus terang untuk yang KKN-nya sendiri udah nonton. Tapi kalau yang buat extended-nya belum nonton sih. Oh, oke. Gue belum nonton dua-duanya sih. Tapi mau tahu gak sesuatu? Tadi juga salah ngomong lagi. Bukan KKN Desa Penari 2. Dia cuma ada satu doang. Gak ada dua. Apa keramat kan? Enggak, jadinya KKN Desa Penari 1 sama KKN Desa Penari extended. Jadi bukan ada dua. Extended itu kayak versi lebih panjang dari yang versi asli. Jadi nggak ada cut segala macam. Oke, I see. Bisa otak sama mulut. Aduh, Enggak ini sama. kayaknya editornya nanti yang edit susah ya. Enggak, tapi apa jangan-jangan kalau kita bahas horor gini? Jangan yang ngomong tuh bukan gue. Oh, aduh. Gimana tuh? Oh, tapi ngomong-ngomong, lu pernah ada ini nggak sih pengalaman yang kayak begitu nggak sih? Mungkin waktu kecil atau gimana gitu? Oke, kalau bahas tentang horor ya, gua terus terang untuk yang sekarang tuh orang yang percaya, tapi buat takut itu nggak terlalu. Oke. Tapi mungkin ada orang yang bilang kalau di depan muka langsung gimana? Masih bisa dipertimbangkan sih, maksudnya. Lu masih bisa mikir gitu, Masih ada bisa mikir. jump scare gitu di depan lu? Iya, jadi karena dulu gua orangnya adalah orang yang sangat penakut. Oh. Nah kebetulan gua hidup di lingkungan atau di keluarga horor nomor 1, horor edit. Gimana tuh? Nonton horor, Oh. film horor, Oke. lagi kumpul yang ditonton mereka adalah horor. Emang maniak horor gitu ya? Memang maniak horor banget. Bahkan eyangku itu punya kaset banyak. Dulu kan modelnya masih kaset ya, kaset yang VCD itu. Tahu gak sih yang kaset 5 ribuan itu? Tahu. Yang Gue juga belinya dulu koleksi sih. ya kita bisa nonton dulu sampai Iya. rumah rusak. Iya, Suruh benar. balikin males. Itu banyak banget. Jadi kadang dia nonton, aku di kamar tapi sendiri, tapi kan masih kedengeran ya, kayak ada jump scare atau lagi seremnya, Lagi segala ketawa macam. gitu kan? Iya, itu serem, sumpah Nah, itu kan dulu ya. Nah, anehnya pas aku masih takut kayak gitu, gua lebih banyak kejadian tuh pas kecil daripada pas dewasa sekarang, masih gak takut. Bahkan ada kayak semisal nih, kita bahas masih kecil ya. Oke. Jadi Waktu saya masih bocil dia. bocil.
Gak tahu kenapa gua tuh masih Bayi ada aja. Lanjut. itu ya. Oke, back to the topic. Gua tuh masih ada ingetan gitu, tapi ingetannya tuh runtut banget. Jadi kayak kejadian satu A B C D benar-benar nyambung. Jadi kayak mungkin orang bilang akan ini mungkin hayalan doang, mungkin kayak cuman keinget-inget doang. Enggak, ini benar-benar runtut. Misal nih, dulu pas gua kecil gua masih inget bahwa umur berapa ya, mungkin sekitar bayi, sekitar 3 tahun. Aku masih inget banget di kamar kasur yang di bawah, kasur kotak gitu, kasur gede. Iya. Terus kayak ruangannya tuh cuman satu kamar mandi, ada pintu untuk kamar mandi. Jadi gue benar-benar inget persis bahwa yang di kamar itu adalah ibu gue, ayah gue, sama satu orang kayak ustadz gitu. Entah mungkin ustadz atau orang pintar. Tapi gue benar-benar masih inget dengan jelas bahwa apa yang diomongin. Kayak ibu gue benar-benar kayak agak panik. Tahu gak sih kayak di film-film horor? Kayak orang, aduh gimana nih pak, ini kok anaknya gini. Tapi lo masih bayi gitu. Masih bayi, dan notabene kan harusnya enggak tahu kan ya, iya. ataupun enggak inget lo ya. Bayi ajaib ya guys. Memang. Kenalin gue Cipung Rayanja. Rayanja nama panjang gue. Oke, terus Nah, oke lanjut lagi. Bahkan gue masih ingetnya. Keingetnya kenapa gue bisa bilang horor? Karena ada satu kejadian dari situ. Seperti yang gue bilang kan, di kamarnya tuh ada kayak toilet gitu ya, kayak toilet. Nah, gue bayi, gue ngeliat ke arah toilet itu. Jadi dari toilet itu ada kayak Oke, apa tuh? mungkin tadi yang cuma suara doang, nggak tahu ya gue ngelakuin apa ya. Jadi yang gue lakuin itu kayak cewek, dia kayak ngintip tapi dengan tangan yang megang tembok gitu. Oh, I see. Ya mungkin bisa dibilang mungkin itu pembantu apa gimana. Enggak, karena itu gue masih inget banget nih, ini pintu yang tinggi, jadi kayak ngambang, ngerti gak sih? Iya sih. Kayak ngambang, jadi kayak cuman lihat kayak Yes. ngintip ada apa sih Gue segala bayangin macam. nih. Oke. Dan itu masih ngebekas. Dan sebenarnya masih banyak cerita nih, tapi mungkin Mutiara ada gak sih kayak cerita kayak gitu-gitu tuh? Gue nggak ngerti ya, gue emang nggak peka atau gimana, tapi emang gue sama sekali nggak pernah punya pengalaman horor. Oke banget. Iya kan? Oke banget. Oke banget kan gue kan gitu. Soalnya Belum. juga Jangan ya. gue kan dulu apa ya, tinggalnya kan di ini ya, tempat yang cukup ramai gitu kan. Terus akhirnya waktu gue SD kelas 5 itu gue pindah ke tempat yang daerahnya itu daerah nggak bisa dibilang pegunungan, tapi daerah yang dingin gitu loh, yang masih asri sama Oh jadi masih gak banyak kerumunan gitu ya? nggak banyak orang Tetangga gitu loh. juga Iya bener. jarang-jarang. Bahkan dulu tuh gue masih inget banget waktu gue bangun rumah pertama kali, itu satu-satunya rumah gue sama teman gue cuma duduk. Itu yang kesehatan sehari-harinya macul gitu, enggak nanam jagung, enggak? Enggak sih, Oke, maksudnya nggak tahu yang gitu sih. Oke. Soalnya ada sawah tapi kita lebih ke kebunnya gitu loh. Jadi Oh, depan itu bener-bener kebun yang, ngerti nggak sih, pohon-pohon jati, pohon duren, pohon pisang segala macem. Nah kayak Oke, gitu mungkin kan. kayak di puncak itulah intinya. Iya, ya. kayak di puncak kayak gitu. puncak tuh, Dan segala macam. dingin gitu kan. Nah, emang waktu itu masih mistis-mistis kayak gitu kan. Bahkan terakhir kali aja temen gue main ke sana, dia diliatin gitu loh. Tapi gue yang bertahun-tahun, ini berarti 7 tahun sih, Iya. tinggal di situ nggak pernah bro. Ngerasain aja kayak ya udah ngerasain paling merinding doang, tapi ya udah gitu loh. Teman lu sampai diliatin? Iya, temen gue Apa itu diliatin? katanya sih pocong ya. Pocong. Iya kan, jadi itu kan karena daerahnya sepi gitu. Jadi waktu di maps itu temen gue ketinggalan rombongan gitu, yang satu ini cowok. Oh, jadi kepisah gitu ya? Iya kepisah, yang harusnya belok dia lurus. Yang waktu lurus itu jalanannya tuh udah mulai, kan jalanan aspal tapi itu yang udah ini loh. Jadi jalan aspal tapi nggak semua gitu loh. Oh jadi masih ada yang kayak pecahan-pecahan gitu ya? Iya, pecahan segala kayak macam, gitu. ya. Nah, itu tuh udah sebenarnya kalau lo lurus lagi itu udah hutan belantaran gitu ibaratnya. Lah dia udah mau masuk situ. Jurit Tapi malam dia ya? dia Justru langsung alam. diliatin. Iya bener. Dan itu malam-malam habis maghrib. Dia langsung diliatin, terus akhirnya dia balik
dia balik dia nyariin rumah gue itu udah yang keadaan pucat pasi, terus dia kayak gila. Dia bener kayak ngeliat hantu mungkin ya. Tapi gue nggak pernah sama sekali. Tapi mungkin ya kamu habis nggak pernah ngeliat atau segala macam, percaya nggak sih ada gitu? percaya ya kalau ada gitu, tapi juga nggak peduli sih, ya udah gue punya hidup sendiri gitu. Beda alam gitu. Beda alam ya kan, ini gue aja ngurusin hidup sendiri pusing kan. Daripada ngurusin mereka ya, ngurusin mereka agak susah ya, agak ribet gitu. Ya mungkin kita juga tetap percaya karena mungkin karena di agama aku sendiri, mungkin di agama gua yang Islam kita itu kan Oke. Oh kita seagama ya, kenalan dulu Mutiara Muhammad Arya. Oke, gue Mariam berarti. Lanjut. Oke. Kan kalau kamu mungkin ingat atau apa, tahu tentang jin korin gak sih? Oh iya, gue tahu. Iya, jin korin. Jadi kalau gua sih ya diberitahu sama orang tua atau mungkin yang lebih tua itu segala macam, bahwa di setiap rumah tuh mungkin pasti ada ya. Jadi setiap rumah itu pasti ada yang nempatin ataupun yang juga berdiam di situ. ya. Entah itu jin baik atau jin jahat. Bahkan orang dulu tuh bilangnya ya mungkin setan itu ada, tapi jin jahat itu kadang menyerupai apa yang kita takutin. Iya. Paham gak sih? Iya. Tapi itu masuk ke logika loh BTW. Jadi oke, mungkin memang ada jin baik, tapi jin jahat itu bisa nyerap ketakutan kita. Karena kita kenapa nih? Kok kayak kalau di Indonesia setannya itu doang, kayak kuntilanak, bebek gombel, terus tuyul. Tapi kalau yang di luar nggak ada sama sekali, kayak beda. vampir, berbagai segala macam. Itu juga ngaruh ke ini nggak sih, asumsi kita nggak sih? Dan gue barusan lihat itu kan, lihat Kisah Tanah Jawa tadi waktu makan. Om Hawi ya? Iya, aku juga nonton. Nonton itu. Itu tuh tadi gue lihat segmennya itu, dia cerita katanya manusia itu kan takut sama pokoknya kematian gitu kan. Pokoknya apa yang berhubungan dengan kematian gitu. Dan jin-jin itu dia tuh memanfaatkan hal itu buat menakuti kita gitu. Makanya ada jin yang jadi pocong, ada jadi diimplementasikannya ke situ ya. Iya, diimplementasikan karena ya kita takut sama hal yang berupa kematian itu gitu loh. Kayak gitu. Bahkan ada juga yang bilang kayak seumpama nih kan ada setan namanya pocong itu kan gitu. Nah, itu tuh juga punya maksud kalau jin itu jadi pocong itu buat biar kita manusia itu nggak saling membantu waktu pemakaman orang gitu loh. Oh iya. Karena nanti persepsinya nanti biar manusia tuh punya persepsi kayak aduh nanti dia tiba-tiba bangun gitu, gue takut gue gak mau bantu gitu. Kecil kan kadang nggak boleh. Aku mau lihat dong itu pas lagi pemakaman, nggak boleh, jangan nanti kamu kepikiran nggak bisa tidur. Iya, kayak gitu. Terus plus dengan film-film horor yang mungkin kita tonton ya. Ya. Tapi itu juga aku juga masih bingung sih, maksudnya aneh juga kenapa mereka tuh harus gangguin kita gitu. Karena gue juga pernah cerita nih, maksudnya pas dulu kecil, balik lagi ya pas kecil ya, tapi ini mungkin gue sekitar udah umur 5-7 tahunan. Iya. Oh ini gue inget dengan jelas. Jadi dulu tuh gue tinggal di rumah yang katanya orang-orang tinggal di sana adalah angker. Oke. Katanya bahkan kayak ada yang bantu itu tuh sering lihat anak kecil lari. Jadi di rumah itu tuh ada kayak sumur. Dia tahu lah ya kalau sumur tuh always berhubungan sama apa. Jadi dia setiap sore itu selalu ngelihat anak kecil lari nyemplung. Iya. Oh, tapi itu beneran kayak renang gitu kayak gitu kan. Gak sedramatis itu sih. Kalau itu juga gue nonton gak takut ya. Tapi ini bener-bener kayak anak kecil lari jatuh ke sumur itu. Dan itu setiap sore. Dan yang bantu gue juga ya tahu lah, mungkin gak mungkin logika sehat bahwa itu adalah anak kecil beneran. Nah kebetulan
kebetulan biasanya yang ngalamin tuh adalah yang bantu-bantu gue. Nah suatu saat aku pas SD kayaknya, SD atau TK, umur 7 sampai 5 tahun, gue yang ngalamin sendiri. Jadi ceritanya gue lagi di kamar dulu ya, gue tuh kadang minta tolong, ketahu gak sih, kayak minta tolong ambilin makanan atau minuman kayak lu bosi banget ya dulu ya. gue sebar-sebar uang gitu memang. Jadi minta tolong lah, kayak Mbak minta tolong ambilin makan atau minum lah, aku lupa. Oke, kan biasanya begitu udah dianterin itu kan bakal diketok. Karena tuh tutup ya, misalnya pintunya tutup, gue lagi main game atau apa, nonton TV, gue lupa terus terang, atau main kartu, main poker, gak tau deh, main gaplek gak tahu. Oke, habis itu setelah minta tolong diketok lah, tok tok tok. Gue gak berpikiran apa-apa, oh ini adalah yang bantu gue atau pembantu yang nganterin makanan. Gue jalan lah ke pintu segala macam ya, gue buka. Hal pertama yang gue lakukan adalah kaget, karena yang gue lihat di situ sama sekali bukan sosok, bukan orang, bukan wujud pembantu gue, tapi dengan jelas mata kepala gue sendiri, bukan bayangan atau apa, gue lihat seorang nenek. Gue masih ingat banget bajunya tuh kayak coklat. Tahu nggak sih compang tamping? Compang tamping tapi bener compang tamping tambel-tambelan gitu. Iya sih. Giginya taring. Dan dia bergerak mau ngekek. Ngekek gue. Terus. Itu beneran gue masih inget banget. Dan sebagai anak kecil yang gue bisa lakukan adalah berteriak. Iya gue bener kurang keras. Enggak ya. Oke. Jadi hilang filenya nih, udah gue bangun sedemikian rupa loh nih. Enggak kan, habis itu gue teriak lah. Dan akhirnya yang asli adalah nyamperin yang bantu-bantu tuh nyamperin, terus tanya kenapa segala macam. Gue jelasin dengan ini aku datengin sama nenek, terus dia kayak aku segala, tapi sebagai anak kecil ya kayak bener ketakutan banget kan. Nah ternyata pembantu gue dengan santainya, oh iya dia emang sering di sini. Dia dengan santainya ngomong kayak gitu. Dan ternyata pembantu gue itu memang agak bisa ngeliat lah. Padahal gue gak pernah bisa, maksudnya bukan yang gue gak pernah kepikiran buat peka atau gimana, tapi itu salah satu pengalaman yang menurut gue bener takut banget loh. Oke. Bahkan tapi mungkin ada bagusnya ya. Habis itu gue ngambil makanan sendiri. Gak bisa tolong lagi. Bagus. Terima kasih nenek. Tapi gue jadi punya cerita sih malah. Jadi dulu gue waktu masih kecil, gue inget banget. Gue tuh pernah sok-sokan gitu kan, namanya juga anak kecil kan, waktu SD, nantangin pohon gede. Kayak sosokan, kayak sosokan kan? bisa indigo, bisa lihat itu, di sana ada itu tuh, kayak keren kan? Anak kecil kan, iya, gitu kan. Gue nantangin tuh beneran, gue masih inget. Gue baru yang nantangin kayak apa lu gitu. Kayak gitu. Terus ini kalau dibayangin ya, ini pohon gede terus kan? nantang pohon gitu. Gue yang masih kecil. Bukan orang indigo sih, lebih ke orang sakit bukan ya. Aneh ya. Iya, tapi dulu gue kayak bangga gitu. Oke, keren lah. Iya, gue keren gitu kan. Anjay. Gue keren gitu. Terus waktu nantangin pulangnya gue masih inget banget, pulangnya itu malam gitu, gue tidur tiba-tiba gue mimpi horor banget tuh, yang waktu gue bangun tuh nyampe yang ngerti gak sih? Getar banget. Iya bener, yang getar gitu, kayak takut. Takut banget. Dan gue ngerasa kayak, gue nggak tahu itu waktu karena masih kecil gue kiranya kayak oh ya udahlah horor biasa segala macem gitu. Tapi waktu udah segede ini gue langsung pikir, apa gara-gara gue nantangin pohon ya? Soalnya bener-bener yang hantunya tuh datang gitu kan di depan rumah gitu. Dia udah di depan rumah tuh ceritanya. Itu ngintip gitu dari jendela, itu siapa ya gitu kan. Iya ya rumah bener gambaran rumah. Iya. Iya bener. Bukan ngintip, dia di depan rumah. Dari depan rumah dan gue ngintip gitu dari jendela kan, kayak gue lihat itu siapa gitu kan. Terus
sama di dalam mimpi ya ini, sama mama gue itu dibukain pintu. Iya, disuruh masuk. Dan lo tau, gue yang ngeliat dia beneran gak jalan gitu loh, dia yang melayang gitu loh. Itu masuk ke rumah gue, lo bayangin gimana gak histeris gue kan. Oke, ini sebagai gambaran, ini kita syuting di ruangan yang sangat tertutup dan ini keadaan siang hari. Tapi merinding tetap ya ternyata ya. Iya kan? Tetap merinding ya. Itu mana cewek rambutnya panjang gitu. Oke. Terus gue nggak inget sih mukanya kayak apa gitu. Tapi dia bener-bener yang jalan yang tatapan datar mau masuk gitu kan. Gue udah bener-bener yang merinding. Bener ketakutan ya. Iya, ketakutan banget gitu. Tapi gue lupa deh endingnya kayak gimana. Tapi pokoknya habis setelah itu gitu kan, gue mimpi itu gitu. Ya udah gitu, karena gue ngiranya itu cuma mimpi biasa. Jadi gue nggak ngapa-ngapain gitu. Dan itu cuma sekali itu doang, habis gue nantangin pohon itu gitu. Terus sampai akhirnya sekarang gue kayak, oh iya, jangan gara-gara itu gitu. Itu nggak tahu, itu setannya ngetawain juga dari atas. Ini anak ngapain sih? Ketawa-ketawa gitu. Tapi Iya. memang kalau tentang hal-hal keramat gitu ya, kalau di Indonesia tuh masih kental juga ya. Maksudnya kayak ada tempat yang keramat, terus ada kayak pohon keramat segala macem. Bahkan mungkin kayak temen gue aja itu pernah ada kejadian kebelet, you know lah, Iya. laki-laki terus terang. Mungkin kita sebagai laki-laki orangnya nggak peduli ya, nggak sesulit perempuan mungkin ya kalau buat buang air kecil lah atau gimana ya, dia tau lah yang dilakukan laki-laki gampang lah. Akhirnya di satu tol kita berhenti karena dia benar-benar kebelet banget. Terus dia pinggiran tol, dia lewat sebentar terus ada pohon segala macam. Akhirnya disitulah dia itu. Tapi dengan santai, gue udah bilang juga, maksudnya jangan lupa salam segala macam. Tapi kayaknya tidak diindahkan ya kata-kata itu ya. Anaknya memang tidak peduli. Dan akhirnya puncaknya adalah pas malamnya. Gue dapat ceritanya pas paginya, maksudnya diberitahu segala macam, begitu ketemuan terus diberitahu. Katanya dia kan di kamar sendiri ya. Nah, ada sesuatu, karena posisi kamarnya itu bukan tutup ya, jadi dibuka sama dia, kan gelap posisi remang-remang, dia tidur tuh sore atau maghrib itu, maksudnya remang-remang tau gak sih, jadi yang di bagian ruangan lain itu nyala, tapi di bagian itu kan, jadi begitu kita ngeliat pintu kayak gelap gitu ya. Tapi ada bentuknya gitu kan. Iya, kayak ada bentuknya gitu. Nah, dia bener-bener ini tuh, dia ngeliat sesuatu ada yang crawling, tahu crawling kayak Iya, diem kayak merangkak gitu, maksudnya kayak mendekat gitu ya. Dia posisi setengah sadar karena ya sore tidur ya, mungkin orang agak pusing juga ya. Terus kayak ngeliat kayak gitu dia cerita tuh dia cuma bisa diem, jadi bener-bener gak bisa bersuara, gak bisa bergerak, tapi dia lihat terus bahwa ada yang crawling, ada yang merangkak ke dia. Itu kayak ini gak sih, ketindihan gitu kan? Iya, mungkin kayak gitu. Nah, karena habis itu yang dia bisa lakukan adalah tutup mata. Tahu gak sih, kayak mau ngejerit tapi kita gak bisa ngejerit, kayak tertahan gitu. Gitu. Bukan. Mungkin sama, tapi posisi lebih takut. Oke, lanjut. Terus kan, nah yang dia bisa rasain adalah ada sesuatu yang naik ke badannya, jadi kayak neken gitu. Serem sih. Kayak neken, tapi dia bener-bener nggak bisa diam aja, bener-bener kayak sebut-sebut. Saya kira hilang dengan sendirinya, buka mata. Tetapi dia sangkutinnya adalah ke yang kejadian yang dia ke tol itu. Iya sih. Segala macam. Serem sih emang sih ya. Makanya kita teman-teman jangan lupa ya, kita tuh harus berhati-hati loh dalam melakukan sesuatu loh, karena kita nggak ngerti gitu kita punya dampak apa sih sebenarnya ngelakuin ini gitu. Meskipun dampaknya mungkin nggak kelihatan ke sesama manusia, tapi kita nggak tahu gitu kan. Iya, dan mungkin kan kita beda alam ya, atau kan beda dimensi sama mereka. Tapi mungkin dari kita juga
perlu ada sopan santun ataupun Wajib kayak sih. ini dunia dia, ini dunia kita, maksudnya kita saling jaga aja. Dan mungkin ada rules yang emang jadi batasan gitu loh buat Iya. kehidupan lo ya kehidupan lo, kehidupan gue ya kehidupan gue gitu. Jangan ngelewatin batas kayak gini gitu. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Jadi nanti selanjutnya kelihatannya kita bakal lihat cerita dari Mutiara tentang Apaan tuh? Waktunya udah habis. iya enggak, tapi kan setelah ini mungkin kamu nanti pulang ada bahan konten kan, ada bahan konten lagi kan. Jangan dong, astaga. Kamu tuh 7 tahun kan. Astaga. Nanti kata aja ini. Itu Oke. itu di belakang itu udah gini-gini ya. Ya, dari tadi gini-gini. Udah, woi, Kakaknya juga udah ngantuk tuh. ini billingnya habis sih. Oke, jadi kalau kayak gitu, Jadi kita tutup aja ya. ya kita langsung tutup. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe di mana nih? Sini. Kalau kalian mau lihat konten-konten kayak gini lagi ataupun banyak konten-konten lainnya kayak seru-seru kita pokoknya. tanya jawab, Ya. terus apa lagi ya? Kita pernah game juga nggak sih? Game, Ya, edukasi tentang radio juga. Yap. Nanti kita juga belajar tentang gimana sih cara siaran dan lain-lain, ataupun gimana cara public speaking, terus cara bercerita dan lain-lain. Itu nanti ada di channel ini. Ya, jadi pokoknya subscribe aja. Jangan lupa berlangganan di YouTube kita, Ya. di TikTok juga. Ikuti IG kita juga. Line nggak line? Tele nggak? Oh, Nomor aja sekalian. woi, nggak usah. Oh ya, pokoknya follow IG kita ya. Radio Suara Dian. Radio Suara Dia. Itu dia maksud gue. Atau mau misalnya penasaran nih sama Kak Mutiara nih, mau ngasih cerita-cerita horor atau ngasih cerita serem, Atau mungkin mau kenalan sama bagi atau mau ajaib kita. ngirim santet boleh juga. Enggak sih, jangan sih. Bisa kemana Kak IG-nya? Ke nanti aja ya, ada di sini. Di mana? Di sini. Di sini nih. Tapi bohong di sini. Kasihan editor. Enggak di sini. Di mana? So asik dia. Oke udah. Sekian dari kita. Gue Mutiara. Habis ini gue berdoa dia kena nanti. Kena. Buran, nama lu. Nama gue Reza. Sampai jumpa Bye-bye. di episode selanjutnya.